Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1571, Taruhan. Apa yang kau katakan? Huang Ken sangat marah. Ia telah mencapai tingkat ketiga alam integrasi Dao, yang berarti bahwa ia berada dua alam utama lebih tinggi dari Ye Chen. Oleh karena itu, dari sudut pandangnya, Ye Chen tidak berbeda dengan seekor semut. Namun, semut ini sekarang menantang martabatnya, yang membuatnya marah. Aura alam integrasi daunnya meledak. Tekanan spiritualnya yang tak terbatas melonjak ke arah Ye Chen seperti tsunami. Ekspresi Ye Chen muram. Ia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi sekarang tampaknya konflik tidak dapat dihindari. Namun, tepat saat Ye Chen hendak menggunakan kekuatan makam samsara, ekspresi Liu berubah saat ia berteriak dengan cemas, "Rekan Taois Huang, tolong jangan gegabah." Huang Ken tahu bahwa semuanya buruk dan segera menarik auranya. Namun, sudah terlambat. Cahaya keemasan muncul di sekitar tubuh Ye Chen. Cahaya keemasan itu sangat bermartabat. Bahkan Huang Ken dan Liu tampak sangat kecil dan tidak berarti di hadapan cahaya keemasan ini. Itulah kekuatan hukum yang terkandung dalam pil yang diberikan oleh Tetua Yong kepadanya. Sedikit kekuatan dalam pil ini akan melindunginya untuk waktu yang singkat. Meskipun Huang Ken segera menarik kembali auranya, dia masih terpengaruh oleh kekuatan hukum tersebut, dan terpaksa mundur 3 langkah. Darah menetes dari sudut mulutnya, dan jelas bahwa dia sudah terluka. Dia menatap Ye Chen dengan tatapan penuh kebencian dan niat membunuh. Ye Chen, di sisi lain, sudah rileks. Dia menatap Huang Ken dengan setengah tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu menatapku seperti itu? Apakah kamu akan mencoba dan melawanku? Jika kamu tidak berani, maka jangan menatapku seperti itu. Aku tidak tertarik pada pria." Ketika Huang Ken mendengar ini, matanya melebar seperti piring, dan sepertinya dia akan menyemburkan api. Liu segera datang untuk menenangkan keadaan. "Saudara Huang, tenanglah. Jangan lupakan peran kita. Jika anak ini terluka di sini, kita berdua tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Taois kecil Ye, tolong jangan bertindak impulsif. Kamu baru saja datang ke sini, jadi kamu mungkin tidak tahu banyak tentang kompetisi kenaikan abadi, kan?" Ye Chen melirik Liu dan ketertarikannya terusik. Ketika Penatua Yong mengirimnya ke sini, dia menyebutkan bahwa tablet reinkarnasi mungkin ada hubungannya dengan kompetisi kenaikan abadi. Karena itu, dia mengangguk dan berkata, "Saya benar-benar tidak tahu banyak tentangnya. Tolong beritahu saya lebih banyak." Liu tersenyum dan berkata, "Mereka yang dapat naik melalui lorong di sini semuanya adalah para jenius terbaik di bidang masing-masing. Bahkan di benua Lingwu, yang terbaik di antara mereka adalah 1 dari 10.000. Mereka sangat berbakat. Oleh karena itu, sekte dan kekuatan utama memiliki harapan besar pada para jenius ini yang tidak termasuk dalam kekuatan apapun dan memiliki potensi tak terbatas. Tentu saja, ini hanya untuk yang paling luar biasa." Mata Ye Chen menyipit, dia melanjutkan, "Jadi, turnamen kenaikan abadi ini adalah kompetisi antara kekuatan-kekuatan utama untuk menilai penggarap kenaikan abadi dan memilih murid-murid dari barisan mereka." Ye Chen tidak yakin apakah kekuatan-kekuatan ini memiliki kehadiran di wilayah barat. Keadaan mungkin menjadi merepotkan jika seseorang mengenalinya. Untungnya, Tetua Yong mengatakan bahwa berita dari wilayah barat belum sampai di sini, jadi tidak perlu khawatir. Yang terpenting sekarang adalah menemukan tablet reinkarnasi sesegera mungkin. Ya, dan sebagai pemandu penyambutan, tugas utama kita adalah memimpin para penggarap kenaikan abadi ke kota kenaikan surga. Kompetisi kenaikan abadi akan diadakan di sana. Kota kenaikan surga. Nama yang aneh. Liu tersenyum dan berkata, "Kekuatan-kekuatan utama di benua Lingwu sangat rumit. Status kekuatan yang Anda ikuti dapat dikatakan terkait erat dengan masa depan seorang kultivator. Dalam arti tertentu, itu akan menentukan seberapa jauh seorang kultivator dapat melangkah. Kekuatan-kekuatan teratas di benua Lingwu berada di luar imajinasi Anda. Jika kau bisa mendapatkan dukungan dari beberapa kekuatan besar selama kompetisi kenaikan dewa dan menjadi salah satu murid mereka, masa depanmu pada dasarnya terjamin." Ye Chen mengangguk, tetapi kemudian bertanya dengan santai, "Tempat ini berbatasan dengan wilayah barat, jadi apakah ada kekuatan dari wilayah barat di sini?" Liu tercengang. Dia tidak menyangka Ye Chen, yang seharusnya baru saja mencapai benua Lingwu, tahu begitu banyak. Namun, dia tetap menjawab, "Wilayah barat memiliki status yang lebih rendah di antara wilayah-wilayah benua Lingwu. Namun,
Ada juga sekte dan keluarga yang baik di sana. Jika kau ingin bergabung dengan salah satu kekuatan mereka, kau tentu saja bisa melakukannya. Oh, menarik. Ketika Ye Chen mendengar ini, senyum jahat muncul di wajahnya. Dia benar-benar tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dimiliki kekuatan-kekuatan wilayah barat itu ketika mereka melihatnya. Hahaha, Saudara Li, anak ini benar-benar ingin bergabung dengan sekte seperti itu. Nak, tahukah kau bahwa kompetisi kenaikan dewa ini mengumpulkan para jenius paling luar biasa dari seluruh dunia? Huang Ken mencibir pada Ye Chen. Tahukah kau seberapa rendah peringkat pegunungan Kunlun di antara banyak bidang cabang benua Lingwu? Tahukah kau bahwa pasukan kelas 1 itu hanya akan memilih sedikit orang yang tampil terbaik dalam kompetisi? Bagaimana denganmu? Aku khawatir bahkan sekte yang murahan akan mengabaikanmu. Tahukah kau betapa menyedihkan nasib mereka yang tidak direkrut oleh sekte? Nak, mungkin kau bisa menjadi sombong di tempat kecil seperti pegunungan Kunlun, tetapi ketika kau datang ke benua Lingwu, kau hanyalah seekor katak bodoh di dasar sumur. Ketika kompetisi selesai, kau pasti akan menyesal tidak menerima tawaranku. Ye Chen tersenyum percaya diri. Kau pikir kau siapa? Kau hanya tak tahu malu yang mengingini kekayaanku. Kenapa kau terus mengoceh seperti ini? Sekumpulan jenius yang tak terhitung jumlahnya. Jadi apa? Aku akan menginjak mereka satu per satu. Pegunungan Kunlun berada di peringkat terakhir. Jadi apa? Aku akan tetap menonjol. Setelah kompetisi berakhir, kau akan menyesali sikap merendahkanmu dan menyesali setiap kata yang kau katakan padaku. Kesombongan dan kesombongan Ye Chen berada di luar imajinasi Li Yu dan Huang Ken. Ini adalah kompetisi kenaikan abadi. Para kultivator yang berpartisipasi dalam kompetisi itu semuanya adalah para jenius yang menonjol dari berbagai tempat. Siapa di antara mereka yang bukan eksistensi yang dapat menghancurkan rekan-rekan mereka? Namun, dari sudut pandang Ye Chen, mereka seperti semut yang dapat diinjak-injak sesuka hati. Huang Ken memandang Ye Chen seolah-olah dia seorang idiot. Namun, Ye Chen menatapnya dengan tatapan yang sama. Tatapan matanya sangat menghina, yang membuat Huang Ken semakin marah. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Ye Chen memotongnya, apakah kau berani bertaruh denganku? Huang Ken tertegun. Anak ini ingin bertaruh dengannya. Hak apa yang dia miliki untuk menyarankan sesuatu yang berani ini? Mari bertaruh apakah aku bisa meraih juara pertama dalam kompetisi kenaikan abadi. Mata Ye Chen berbinar saat ia bertemu pandang dengan Huang Ken. Ia tidak menyerah. Jika aku tidak bisa meraih juara pertama, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan dengan hidupku, apalagi seluruh hartaku. Dan aku tidak peduli dengan hidupmu. Jika aku menang, kau akan bersujud kepadaku dan meminta maaf kepadaku di depan semua orang di kompetisi kenaikan abadi. Meminta seorang ahli alam integrasi Dao untuk bersujud dan meminta maaf kepada seorang kultivator alam Raja Surgawi. Ini bahkan lebih tidak dapat diterima daripada membunuhnya di depan umum. Namun, Huang Ken menatap mata Ye Chen. Setelah beberapa detik, ia perlahan menjawab, baiklah. Ia harus membuat Ye Chen membayar kesombongan dan ketidaktahuannya. Ia ingin Ye Chen mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian dan dijatuhi hukuman abadi. Apalagi seluruh hartaku. Dan aku tidak peduli dengan hidupmu. Jika aku menang, kau akan bersujud padaku dan meminta maaf kepadaku di depan semua orang di kompetisi kenaikan abadi. Meminta seorang ahli alam integrasi Dao untuk bersujud dan meminta maaf kepada seorang kultivator alam Raja Surgawi. Ini bahkan lebih tidak dapat diterima daripada membunuhnya di depan umum. Namun, Huang Ken menatap mata Ye Chen. Setelah beberapa detik, dia perlahan menjawab, baiklah. Dia harus membuat Ye Chen membayar kesombongan dan ketidaktahuannya. Dia ingin Ye Chen menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian dan dikirim ke kutukan abadi. Apalagi seluruh hartaku. Dan aku tidak peduli dengan hidupmu. Jika aku menang, kau akan bersujud padaku dan meminta maaf kepadaku di depan semua orang di kompetisi kenaikan abadi. Meminta seorang ahli alam integrasi Dao untuk bersujud dan meminta maaf kepada seorang kultivator alam Raja Surgawi. Ini bahkan lebih tidak dapat diterima daripada membunuhnya di depan umum. Namun, Huang Ken menatap mata Ye Chen. Setelah beberapa detik, dia perlahan menjawab, baiklah. Dia harus membuat Ye Chen membayar kesombongan dan ketidaktahuannya. Dia ingin Ye Chen menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian dan dikirim ke kutukan abadi. Bab 1572, Chen Zifan.
Ayo tanda tangani kontrak. Ye Chen tiba-tiba melambaikan tangannya dan sebuah benda yang memancarkan aura dao surgawi muncul di antara dia dan Huang Ken. Kontrak roh tingkat atas. Pupil mata Huang Ken mengerut saat dia berseru kaget. Dengan kontrak roh tingkat atas, bahkan ahli alam integrasi dao seperti dia akan berakhir mati jika dia tidak mematuhi ketentuan kontrak. Yang terpenting, bagaimana mungkin seseorang yang berasal dari alam bela diri tingkat rendah memiliki harta karun seperti itu? Ini juga salah satu harta karun yang diperoleh Ye Chen dari perbendaharaan keluarga Dugu. Faktanya, dalam hal fondasi dan sumber daya, Ye Chen mungkin tidak kalah dengan siapapun di sini. Bagaimanapun, reputasinya di wilayah barat tidak terbuat dari udara panas. Ada apa? Apakah kamu takut? Meskipun Ye Chen tidak tahu seberapa kuat Huang Ken, dia masih bisa merasakan bahwa kontrak roh tingkat atas sudah cukup untuk menahannya. Namun, hal ini justru membuat Huang Ken semakin berhasrat untuk mendapatkan kekayaan Ye Chen, dan langsung tersenyum dan berkata, mengapa aku harus takut dengan hal yang begitu baik? Jika itu adalah taruhan lain, Huang Ken mungkin akan mempertimbangkannya. Namun, mendapatkan juara pertama dalam kompetisi kenaikan abadi adalah tugas yang mustahil bagi seorang kultivator alam Raja Surgawi seperti Ye Chen. Bagaimanapun, ada peserta yang bahkan harus dia perlakukan dengan serius dalam kompetisi tersebut. Ye Chen sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Mereka berdua mengeluarkan setetes esensi darah dan memasukkan tetesan itu ke dalam kontrak roh. Kontrak pun terjalin. Sekarang, bahkan jika dia ingin menarik kembali kata-katanya, tidak ada peluang. Huang Ken tidak dapat menahan senyum kejam ketika dia memikirkan bagaimana dia akan menyiksa Ye Chen setelah kompetisi. Mengapa kamu melakukan ini? Liu menatap Ye Chen dengan simpati. Jelas bahwa dia juga percaya bahwa Ye Chen tidak akan menang. Baiklah, jalur kenaikan abadi telah ditutup sepenuhnya. Jangan buang waktu lagi. Kita akan pergi ke kota kenaikan surgawi sekarang. Alasan mengapa Immortal Ascension Platform membutuhkan dua ahli alam integrasi dao sebagai pemandu terutama untuk mengawal para kultivator kenaikan abadi ini ke kota kenaikan surga. Pembatasan spasial platform itu sangat kuat dan membutuhkan kekuatan dua ahli alam integrasi dao untuk membawa yang lain masuk. Huang Ken dan Liu memimpin Ye Chen ke dalam sebuah formasi. Keduanya memasukkan kekuatan mereka ke dalam formasi pada saat yang sama, dan aliran cahaya melilit mereka bertiga. Sosok mereka menghilang dalam sekejap, beberapa jam kemudian, di sebuah paviliun yang tenang di kota kenaikan surgawi, tiga sosok muncul dari sebuah formasi. Itu adalah Ye Chen dan dua lainnya. Ketika mereka tiba di kota kenaikan surgawi, Huang Ken melotot ke Ye Chen dan mencibir. Nak, aku akan menonton untuk melihat bagaimana kamu mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi. Hahaha. Dengan itu, dia mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Liu tersenyum pada Ye Chen. Ini adalah kota kenaikan surgawi. Bagaimana perasaanmu di sini? Dari sudut pandang Liu, Ye Chen jelas seorang pendatang baru. Kebanyakan pemula sangat ingin tahu tentang lingkungan sekitar mereka dan bahkan akan bertanya. Namun, pada saat ini, dia menemukan bahwa Ye Chen sangat tenang, yang cukup aneh. Aku merasa baik-baik saja. Energi spiritual di sini lebih padat daripada di wilayah barat. Ye Chen mengangkat bahu dan menjawab. Bukankah kamu datang dari pegunungan Kunlun? Liu bertanya dengan kaget, apakah kamu pernah ke wilayah barat? Baru saat itulah Ye Chen menyadari bahwa meskipun dia memang dari pegunungan Kunlun, Penatua Yong telah menggunakan teknik rahasia untuk menipu semua orang sehingga dia bisa memasuki tempat ini. Rahasia ini tidak dapat diungkapkan. Aku hanya pernah mendengarnya dari seorang senior sebelumnya. Bagaimana aku bisa berada di wilayah barat? Dia menjawab sambil tersenyum. Meskipun Liu bingung, dia tetap menerima jawaban ini dan menjelaskan, ini adalah paviliun kenaikan abadi. Kompetisi kenaikan abadi akan diadakan dalam 3 hari. Kamu dapat tinggal di paviliun kenaikan abadi selama beberapa hari ke depan. Jika kamu ingin berbelanja di kota, tidak apa-apa. Aku akan mengatur seorang murid untuk membimbingmu. Jika kamu memiliki sesuatu yang tidak kamu mengerti, kamu dapat bertanya kepadanya. Liu mengetuk token itu. Segera, seorang pemuda tampan berjubah hitam masuk ke ruangan. Dia membungkuk hormat kepada Liu. Murid Chen Zifan memberi salam kepada senior Li. Liu mengangguk dengan santai dan berkata, Chen Zifan, ini Ye Chen, seorang kultivator kenaikan abadi baru. Kalian berdua berasal dari pegunungan Kunlun, jadi kamu harus lebih dekat dengannya.
Temani dia selama beberapa hari ke depan. Jangan biarkan sesuatu terjadi padanya sebelum kompetisi dimulai. Pegunungan Kunlun. Hati Chen Zifan sedang kacau. Dia menatap Ye Chen dengan kaget, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ekspresi rendah hatinya dan menjawab, ya. Yakinlah, Senior Li. Ye Chen juga sama terkejutnya. Baru saat itulah dia ingat bahwa Penatua Yong telah menyebutkan bahwa mungkin ada kultivator dari pegunungan Kunlun di sini seperti dia. Dia tidak menyangka akan benar-benar bertemu seseorang dari alam yang sama. Pada saat ini, Ye Chen merasa seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang teman lama di negeri asing. Liu mengangguk puas dan berkata kepada Ye Chen, rekan Taois kecil, aku akan menemuimu lagi di turnamen kenaikan abadi. Jangan terlalu stres tentang taruhan itu. Bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan tempat pertama, selama peringkatmu tidak terlalu buruk dan kamu direkrut oleh sebuah sekte, rekan Taois Huang tidak dapat melakukan apapun padamu. Pengalaman ini memberi Ye Chen kesan yang baik tentang Liu. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas perhatianmu, senior. Tetapi aku bertekad untuk mendapatkan tempat pertama. Liu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan pergi, hanya menyisakan Ye Chen dan Chen Zifan di ruangan itu. Chen Zifan mendengar percakapan antara keduanya dan sedikit mengernyit. Dia tidak banyak bertanya, dia berkata kepada Ye Chen tanpa ekspresi, ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke tempatmu. Chen Zifan membawa Ye Chen ke halaman yang tenang. Dia memasuki salah satu kamar dan melemparkan jimat giok kepada Ye Chen. Sebelum kompetisi dimulai, kamu bisa tinggal di sini untuk sementara. Makanan akan diantar ke kamarmu setiap hari. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan atau kamu perlu keluar, gunakan jimat giok ini untuk menghubungiku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tepat saat Chen Zifan hendak pergi, Ye Chen mendengar suara datang dari makam samsara. Itu berasal dari Xiao Yao. Murid, bisakah kamu membantuku bertanya apakah Chen Zifan adalah dewa bela diri sejati saat itu? Sebelum klan roh darah menyerang pegunungan Kunlun, banyak ahli memasuki benua Lingwu dengan cara ini. Bagaimanapun, meskipun formasi teleportasi spasial itu nyaman, itu sangat berbahaya. Jika seorang kultivator memasuki benua Lingwu dengan meningkatkan kekuatannya dan mengambil bagian dalam kompetisi kenaikan abadi, ia mungkin dipilih oleh sekte yang kuat di benua Lingwu, yang akan memberi mereka kesempatan untuk mencapai kebesaran. Pada saat itu, banyak jenius dari pegunungan Kunlun menggunakan metode ini untuk memasuki benua Lingwu, dan salah satu dari mereka yang kukenal bernama Chen Zifan. Ye Chen tidak mengharapkan ini, tetapi melihat bahwa Chen Zifan tidak terlalu jauh, ia berkata, apakah Anda Chen Zifan, dewa bela diri sejati? Begitu ia selesai berbicara, Chen Zifan berhenti di depan pintu. Setelah hening sejenak, ia berkata dengan sedih, Chen Zifan, dewa bela diri sejati, ya, satu-satunya orang di sini adalah murid biasa dari paviliun kenaikan abadi, Chen Zifan. Apakah Anda Chen Zifan, dewa bela diri sejati? Begitu dia selesai berbicara, Chen Zifan berhenti di depan pintu. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan sedih, Chen Zifan, dewa bela diri sejati, ya, satu-satunya orang di sini adalah murid biasa dari paviliun kenaikan abadi, Chen Zifan. Apakah Anda Chen Zifan, dewa bela diri sejati? Begitu dia selesai berbicara, Chen Zifan berhenti di depan pintu. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan sedih, Chen Zifan, dewa bela diri sejati, ya, satu-satunya orang di sini adalah murid biasa dari paviliun kenaikan abadi, Chen Zifan. Bab 1573, memurnikan esensi darah. Ye Chen menyaksikan sosok suram Chen Zifan berangsur-angsur menghilang di kejauhan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Seorang putra surga yang bangga yang telah menciptakan banyak legenda di pegunungan Kunlun, dan dipuja oleh puluhan ribu orang di pegunungan Kunlun, kini telah menghilang. Benua Lingwu tidak sesederhana yang dia kira. Bahkan seseorang sekuat Chen Zifan telah diratakan olehnya. Bagaimanapun, tidak semua orang memiliki keberadaan yang menantang surga seperti makam samsara. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak peduli situasi seperti apa yang dia hadapi, dia akan terus maju dan tidak pernah mundur. Ini adalah jalan dan keyakinannya. Tidak peduli apa yang terjadi di benua Lingwu, dia tidak akan pernah mundur. Begitu dia mendapatkan tablet reinkarnasi dan mengaktifkan garis keturunan reinkarnasinya, dia akan memenuhi syarat untuk melawan Ling Yun dan akan dapat menyelamatkan Ji Siqing dan Xia Ruoxue. Sayangnya,
Meskipun dia tahu bahwa tablet reinkarnasi ada di sini, dia tidak bisa merasakan lokasi pastinya. Dia hanya bisa melakukan sesuatu selangkah demi selangkah. Setelah itu, Ye Chen menyiapkan formasi penyembunyian dan kemudian memasuki makam samsara. Di dalam, sebuah botol kecil muncul di telapak tangannya. Botol kecil itu adalah hadiah dari Tetua Yong, yang konon berisi semacam esensi darah binatang iblis. Ye Chen membuka botol itu dan aura mengerikan yang sangat kuat melonjak keluar darinya, disertai dengan tekanan spiritual yang mengerikan. Ekspresi Ye Chen sedikit berubah. Esensi darah binatang iblis semacam apa ini? Xiao Yao juga merasakan aura itu dan bergegas mendekat. Ketika dia melihat esensi darah itu, dia berkata dengan terkejut, ini barang bagus. Itu adalah esensi darah dari roh harimau putih Gengjin. Salah satu dari 10 binatang iblis kuno. Jika kamu benar-benar memurnikannya, itu akan sangat bermanfaat bagi tubuh dan kultivasimu. Juga, begitu kau menggabungkannya dengan teknik reinkarnasi iblis surgawi milikmu, kau mungkin akan memperoleh manfaat yang lebih mencengangkan. Namun, ini adalah saripati darah dari binatang iblis kuno, jadi sangat sulit bagi seorang kultivator raja surgawi sepertimu untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Mata Ye Chen menyipit. Dia berkata dengan tegas, memangnya kenapa kalau itu binatang iblis kuno? Aku tidak percaya bahwa garis keturunan reinkarnasiku tidak dapat menekannya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen duduk bersila dan mengedarkan teknik reinkarnasi iblis surgawi untuk mulai berkultivasi. Pada saat itu, di sebuah panggung tinggi di paviliun kenaikan abadi, Chen Zifan sedang menatap langit berbintang. Tatapannya seolah menembus waktu dan kembali ke suatu tempat di bawah langit berbintang bertahun-tahun yang lalu. Dia bergumam, Ye Chen, kompetisi kenaikan abadi, jangan mengecewakanku. Aku tidak punya masa depan. Bumi, Huaxia, dan bahkan pegunungan Kunlun telah menjadi aib. Aku tidak tahu berapa lama kita harus menanggung penghinaan ini. Ye Chen mengedarkan teknik reinkarnasi iblis surgawi untuk waktu yang lama sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Kemudian, dia menunjuk botol kecil di tangannya dengan ekspresi serius. Tutup botol terbuka dan setetes esensi darah terbang keluar. Pada saat yang sama, itu berubah menjadi harimau merah darah raksasa. Harimau raksasa itu meraung ke arah Ye Chen, memancarkan gelombang tekanan yang mengerikan. Hanya setetes esensi darah saja sudah cukup untuk membuat jantung Ye Chen berdetak kencang. Kamu hanya setetes esensi darah, namun kamu berani bersikap kurang ajar di depanku. Ye Chen mendengus dingin saat jari-jarinya membentuk segel mantra pada setetes esensi darah saat dia berteriak, hancurkan. Mengikuti perintah Ye Chen, esensi darah roh harimau putih Gengjin tampak menunjukkan ketakutan yang besar. Ia meraung dan ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Energi spiritual yang melonjak dari teknik reinkarnasi iblis surgawi menyeret harimau itu ke arah Ye Chen dan memaksanya untuk menyatu dengan tubuh Ye Chen. Dalam sekejap, aura yang sangat tebal dan ganas langsung menyerbu ke dalam dantian Ye Chen. Pada saat yang sama, darahnya dipenuhi dengan aura emas yang terus mengiris meridiannya. Ye Chen meraung kesakitan. Matanya merah dan dia hampir mengamuk. Dia tidak pernah menyangka bahwa memurnikan saripati darah akan sangat berbahaya bahkan dengan bantuan teknik reinkarnasi iblis surgawi. Dantian Ye Chen dalam bahaya, jadi dia dengan putus asa mengedarkan teknik kultivasinya dan 6 daunnya melayang keluar. Mereka bergabung untuk melawan aura jahat yang menyerbu. Setelah waktu yang lama, Ye Chen mendapatkan kembali sedikit kendali. Mengabaikan meridiannya yang terluka, dia dengan cepat mengedarkan teknik reinkarnasi iblis surgawi lebih cepat untuk menekan aura jahat macan putih. Saat dia melakukan ini, sejumlah besar energi spiritual mulai berkumpul di sekitar ruangan tempat Ye Chen berada. Sesosok melintas melewati pintu ruangan dan melihat pusaran energi spiritual dengan ekspresi terkejut. Itu adalah Chen Zifan. Namun, dia segera tersenyum. Ye Chen jelas sedang mengolah semacam teknik rahasia yang kuat. Meskipun dia tidak mengatakannya, Chen Zifan masih memegang tanah kelahirannya dekat di hatinya. Menyaksikan pertumbuhan Ye Chen, dia tentu saja bahagia. Chen Zifan berdiri diam di depan pintu Ye Chen. Dia tahu bahwa diganggu saat mengolah teknik rahasia ini adalah hal yang tabu, jadi dia memutuskan untuk berjaga di sini. Di kota kenaikan surgawi, beberapa pasang mata terbuka secara bersamaan dan melihat ke arah paviliun kenaikan abadi. Namun, mereka dengan cepat menutup mata dan membenamkan diri dalam kultivasi sekali lagi. Jelas, pihak lain hanya sebentar membangkitkan minat mereka.
Sementara itu, alis Ye Chen berkerut erat dan dia basah kuyup oleh keringat. Dia dengan putus asa memurnikan esensi darah di tubuhnya. Meridiannya diiris berkali-kali oleh energi emas, dan kemudian sembuh lagi dan lagi di bawah kekuatan hidup yang kuat dari saripati darah. Orang bisa membayangkan rasa sakitnya. Namun, keinginan Ye Chen untuk menjadi lebih kuat terstimulasi. Dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit untuk menekan saripati darah di tubuhnya. Setelah sehari semalam, Chen Zifan, yang sedang bermeditasi di luar pintu, tiba-tiba berdiri. Dia memperhatikan bahwa pusaran energi spiritual yang menyelimuti ruangan telah menghilang, dan menduga bahwa Ye Chen telah berhenti berkultivasi. Tetap saja, dia tidak segera mendorong pintu terbuka karena Ye Chen seharusnya masih cukup lemah saat ini. Ini adalah tabu bagi para kultivator. Setelah waktu yang lama, pintu berderit terbuka. Ye Chen berjalan keluar dari ruangan sambil tersenyum. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Chen Zifan. Terima kasih telah melindungiku, Saudara Chen. Dia telah merasakan kedatangan Chen Zifan ketika dia memurnikan saripati darah. Meskipun dia telah menyiapkan beberapa rencana cadangan, dengan Chen Zifan yang berjaga di luar, dia jelas lebih aman. Chen Zifan melambaikan tangannya dengan santai, tetapi matanya dipenuhi dengan kepuasan. Ye Chen telah menjadi lebih kuat, dan seluruh tubuhnya samar-samar memancarkan aura yang menakutkan. Seolah-olah dia tidak menghadapi seorang pemuda berusia 20-an, tetapi seekor binatang iblis liar. Meskipun dia tidak tahu teknik rahasia apa yang telah dikuasai Ye Chen, Chen Zifan yakin bahwa kekuatan Ye Chen telah meningkat pesat. Mengesampingkan semua hal lainnya, kultivasi Ye Chen sendiri telah meningkat secara signifikan. Dia bahkan akan segera menerobos. Orang harus tahu bahwa setelah mencapai alam Raja Surgawi, mungkin butuh waktu puluhan tahun bagi seseorang untuk maju ke alam minor. Di sisi lain, sejauh yang diketahui Chen Zifan, Ye Chen baru berada di benua Lingu kurang dari 2 hari dan dia telah memperoleh begitu banyak. Bahkan di antara para jenius benua Lingu, itu langka. Memikirkan hal ini, Chen Zifan menjadi semakin yakin bahwa Ye Chen akan mencapai hasil yang baik dalam kompetisi kenaikan abadi. Namun, matanya dipenuhi rasa puas. Ye Chen telah menjadi lebih kuat, dan seluruh tubuhnya samar-samar memancarkan aura yang menakutkan. Seolah-olah dia tidak menghadapi seorang pemuda berusia 20-an, tetapi seekor binatang iblis liar. Meskipun dia tidak tahu teknik rahasia apa yang telah dikuasai Ye Chen, Chen Zifan yakin bahwa kekuatan Ye Chen telah meningkat pesat. Mengesampingkan semua hal lainnya, kultivasi Ye Chen sendiri telah meningkat secara signifikan. Dia bahkan akan segera menerobos. Orang harus tahu bahwa setelah mencapai alam Raja Surgawi, mungkin perlu waktu puluhan tahun bagi seseorang untuk maju ke alam minor. Di sisi lain, sejauh menyangkut Chen Zifan, Ye Chen baru berada di benua Lingu kurang dari 2 hari dan dia telah memperoleh begitu banyak. Bahkan di antara para jenius benua Lingu, itu langka. Memikirkan hal ini, Chen Zifan menjadi semakin yakin bahwa Ye Chen akan mencapai hasil yang baik dalam kompetisi kenaikan abadi. Namun, matanya dipenuhi rasa puas. Ye Chen telah menjadi lebih kuat, dan seluruh tubuhnya samar-samar memancarkan aura yang menakutkan. Seolah-olah dia tidak menghadapi seorang pemuda berusia 20-an, tetapi seekor binatang iblis liar. Meskipun dia tidak tahu teknik rahasia apa yang telah dikuasai Ye Chen, Chen Zifan yakin bahwa kekuatan Ye Chen telah meningkat pesat. Mengesampingkan semua hal lainnya, kultivasi Ye Chen sendiri telah meningkat secara signifikan. Dia bahkan akan segera menerobos. Orang harus tahu bahwa setelah mencapai alam Raja Surgawi, mungkin perlu waktu puluhan tahun bagi seseorang untuk maju ke alam minor. Di sisi lain, sejauh menyangkut Chen Zifan, Ye Chen baru berada di benua Lingu kurang dari 2 hari dan dia telah memperoleh begitu banyak. Bahkan di antara para jenius benua Lingu, itu langka. Memikirkan hal ini, Chen Zifan menjadi semakin yakin bahwa Ye Chen akan mencapai hasil yang baik dalam kompetisi kenaikan abadi. Bab 1574, sebuah bantuan dan seorang teman. Chen Zifan mengeluarkan selembar giok dan melemparkannya ke Ye Chen. Slip giok ini berisi beberapa informasi tentang benua Lingu, kompetisi kenaikan abadi, dan bidang bela diri lainnya. Ambillah, ini akan berguna untukmu. Tanpa menunggu jawaban Ye Chen, dia pergi dengan tenang. Ye Chen memegang slip giok di tangannya dan perasaan hangat muncul di hatinya. Di tempat yang aneh, menerima bantuan dari seseorang dari kampung halamannya membuatnya merasa sangat dekat. Meskipun Chen Zifan adalah pria yang tidak banyak bicara dan selalu memiliki ekspresi dingin,
Ye Chen tahu bahwa yang pertama peduli padanya. Ini sudah cukup. Mulai sekarang, Chen Zifan adalah teman Ye Chen. Ye Chen kembali ke kamarnya. Dia tidak segera memeriksa slip giok, tetapi memeriksa tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang mengerikan di dalam tubuhnya, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Setetes saripati darah binatang iblis kuno itu benar-benar telah meningkatkan tubuh fisiknya secara signifikan. Meskipun tingkat kultivasi penyempurnaan tubuhnya tidak berubah, sekarang ada perbedaan besar dalam sifatnya. Jika dia menghadapi Yang Mulia Api Tombak Abadi sekarang, dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu. Yang lebih penting, Ye Chen menemukan bahwa saripati darah ini mengandung teknik kultivasi khusus, Dewa Harimau Iblis. Penatua Yong telah memberinya hadiah besar. Ye Chen tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan teknik reinkarnasi iblis surgawi. Aura yang kuat membumbung ke langit, dan hantu harimau hitam bermata darah mengembun di belakangnya. Itu menerkam Ye Chen dan tubuhnya bergetar. Tubuhnya tiba-tiba tumbuh lebih tinggi, otot-ototnya menonjol, dan matanya bersinar merah darah. Tanda Raja Hitam muncul di dahinya. Ye Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tubuhnya telah meningkat hampir 3 kali lipat. Teknik yang bagus. Aku akan menyebut ini transformasi iblis harimau iblis surgawi di masa depan. Ini mungkin teknik kultivasi penyempurnaan tubuh yang sangat istimewa. Setelah menguasai teknik tersebut, Ye Chen mengeluarkan slip giok yang diberikan Chen Zifan kepadanya dan mulai membaca isinya dengan saksama. Dengan sangat cepat, ia tertarik dengan sebuah istilah, peringkat kenaikan abadi. Daftar tersebut mencatat informasi mengenai para jenius yang telah menerima banyak perhatian dalam kompetisi kenaikan abadi tahun ini. Juara pertama adalah Ling Longcheng dari keluarga suci Dark North. Ia berusia 20 tahun dan merupakan ahli alam integrasi Dao. Ia memiliki garis keturunan yang sangat tirani dan dikabarkan bahwa para leluhur keluarga suci Dark North memiliki garis keturunan tertinggi dari wilayah iblis. Namun, seiring berjalannya waktu, garis keturunan tersebut secara bertahap menjadi lebih tipis dan lemah. Namun, garis keturunan tersebut masih sangat kuat. Adapun Ling Longcheng, garis keturunannya sangat murni, dan ia tampaknya menunjukkan tanda-tanda kekuatan garis keturunan para leluhur. Juara kedua adalah Long Xuan, yang berasal dari alam cabang benua Lingwu. Dia berusia 23 tahun, dan merupakan ahli alam Dao integrasi tahap awal. Dikatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan keluarga naga surgawi. Tempat ketiga adalah Wu Yu, yang berasal dari keluarga darah, yang berasal dari alam bela diri tingkat menengah ke bawah. Namun, itu masih jauh lebih tinggi dari pegunungan Kunlun. Keluarga darah tidak berada di bawah pengawasan benua Lingwu, jadi informasi spesifik tentang alam ini dan Wu Yu tidak diketahui. Saat ini, diketahui bahwa wanita ini adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Alasan mengapa dia berada di peringkat ketiga adalah karena setelah dia tiba di kota kenaikan surgawi, dia melukai Li Lingqiao dengan serius, yang awalnya berada di peringkat ketiga. Tempat keempat, Li Lingqiao, dari benua Tianyuan, alam Dao integrasi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam setelah membacanya. Tidak ada banyak perbedaan usia, tetapi sebagian besar pesaingnya yang paling kuat adalah ahli alam Dao integrasi. Selain itu, informasi dalam slip giok ini tidak lengkap. Jika dia bertemu dengan orang-orang ini, akan sangat berbahaya jika dia tidak menggunakan ledakan 1000 artefak atau kekuatan tuannya di makam samsara. Dia akhirnya mengerti peringatan Penatua Yong. Namun, Ye Chen sama sekali tidak berkecil hati. Tujuannya untuk perjalanan ini bukanlah orang-orang ini, tetapi tablet reinkarnasi. Karena itu, karena lokasi pasti tablet reinkarnasi tidak diketahui, dia hanya bisa fokus untuk memenangkan kompetisi kenaikan abadi terlebih dahulu. Lagi pula, bagaimana jika hadiah kompetisi kenaikan abadi adalah tablet reinkarnasi? Tentu saja, Ye Chen hanya memikirkannya. Lagi pula, nilai tablet reinkarnasi terlalu tinggi. Bagaimana bisa itu diberikan begitu saja sebagai hadiah? Murid, kamu harus berhati-hati dengan orang Wu Yu ini. Suara Xiao Yao terdengar di benaknya. Oh, apakah keluarga darah dan klan roh darah berhubungan dalam beberapa hal? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, Xiao Yao menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, kau baru saja memurnikan saripati darah dari binatang iblis kuno, jadi darahmu sangat menarik bagi seseorang dari keluarga darah. Mereka adalah vampir, kau tahu. Ye Chen sedikit tertegun saat mendengar ini. Dia tidak takut,
Tetapi saat dia membayangkan seorang wanita pucat meneteskan air liur padanya, dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, dia mengeluarkan jimat giok dan menghubungi Chen Zifan. Kakak Chen, aku ingin berjalan-jalan di kota. Bagaimanapun, garis keturunannya dapat merasakan tablet reinkarnasi, jadi jika itu disembunyikan di suatu tempat di dekatnya, dia akan dapat merasakannya. Kota Langit Surgawi. Chen Zifan membawa Ye Chen menyusuri jalan besar. Para pejalan kaki di jalan semuanya memiliki aura yang luar biasa dan beberapa toko memajang banyak artefak. Bahkan ada artefak ruang waktu. Harta karun yang diperebutkan oleh banyak orang di wilayah barat sebenarnya dijual bebas di sini. Sungguh tidak masuk akal. Namun, Ye Chen dapat merasakan seorang ahli di setiap toko sedang menyelidiki para pelanggan. Ia yakin bahwa selama seseorang berani mencoba merampok toko, satu-satunya jalan keluar adalah kematian. Tiba-tiba, Chen Zifan menyerahkan sebuah cincin penyimpanan kepada Ye Chen. Apa ini? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Zifan tersenyum, dan wajahnya yang dingin melembut. Kamu baru saja tiba. Sebagai seniormu, aku seharusnya memberimu sesuatu. Kamu dapat membeli barang-barang di sini dengan batu-batu abadi ini. Ye Chen tersentuh, tetapi bagaimana mungkin dia kekurangan batu-batu abadi? Dia telah merampok begitu banyak keluarga, sekte, dan bahkan pelelangan di wilayah barat. Kekayaannya jauh lebih besar daripada Chen Zifan. Namun, Ye Chen tidak menolak. Dia akan menemukan cara untuk mengembalikannya kepada Chen Zifan nanti, bersumpah untuk tidak melupakan kebaikan ini. Ya ampun, bukankah ini Chen Zifan yang murahan dari pegunungan Kunlun? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Biasanya kau bersembunyi di paviliun kenaikan abadi, tetapi tampaknya kau entah bagaimana berani keluar hari ini. Tahukah kau bahwa orang kelas bawah sepertimu akan mencemari udara benua Lingwu? Ekspresi Chen Zifan tenang, tetapi Ye Chen tidak. Tatapan Ye Chen sedingin gletser. Niat membunuh yang dingin dan menggigit meletus tanpa ada tanda-tanda penyembunyian. Dia bisa mengabaikan kata-kata Huang Ken yang memalukan sebelumnya, tetapi sekarang dia memperlakukan Chen Zifan sebagai teman, dan tidak akan mentolerir melihat seorang teman dipermalukan. Ye Chen menatap dingin ke arah beberapa orang yang berjalan ke arahnya. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda pendek dan gemuk berusia akhir 20-an. Dia menatap Chen Zifan dengan jijik. Merasakan niat membunuh Ye Chen yang dingin, lemak di wajah pemuda pendek dan gemuk itu bergetar. Dia melirik Ye Chen dan melihat bahwa pemuda dengan niat membunuh yang sangat kuat ini hanyalah seorang kultivator alam Raja Surgawi tingkat menengah, jadi dia merasa santai. Pada saat yang sama, gelombang kemarahan muncul di hatinya. Bisakah Tom, Dick, atau Harry memprovokasinya? Sungguh lelucon. Apakah kau tahu bahwa orang rendahan sepertimu akan mencemari udara benua Lingwu? Ekspresi Chen Zifan tenang, tetapi Ye Chen tidak. Tatapan mata Ye Chen sedingin gletser. Niat membunuh yang dingin dan menggigit meletus tanpa ada tanda-tanda penyembunyian. Dia bisa mengabaikan kata-kata Huang Ken yang memalukan sebelumnya, tetapi sekarang dia memperlakukan Chen Zifan sebagai teman, dan tidak akan mentolerir melihat seorang teman dipermalukan. Ye Chen menatap dingin ke arah beberapa orang yang berjalan ke arahnya. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda pendek dan gemuk berusia akhir 20-an. Dia menatap Chen Zifan dengan jijik. Merasakan niat membunuh Ye Chen yang dingin, lemak di wajah pemuda pendek dan gemuk itu bergetar. Dia melirik Ye Chen dan melihat bahwa pemuda dengan niat membunuh yang sangat kuat ini hanyalah seorang kultivator alam Raja Surgawi tingkat menengah, jadi dia merasa santai. Pada saat yang sama, gelombang kemarahan muncul di hatinya. Bisakah Tom, Dick, atau Harry memprovokasi dia? Sungguh lelucon. Apakah kau tahu bahwa orang rendahan sepertimu akan mencemari udara benua Lingwu? Ekspresi Chen Zifan tenang, tetapi Ye Chen tidak. Tatapan mata Ye Chen sedingin gletser. Niat membunuh yang dingin dan menggigit meletus tanpa ada tanda-tanda penyembunyian. Dia bisa mengabaikan kata-kata Huang Ken yang memalukan sebelumnya, tetapi sekarang dia memperlakukan Chen Zifan sebagai teman, dan tidak akan mentolerir melihat seorang teman dipermalukan. Ye Chen menatap dingin ke arah beberapa orang yang berjalan ke arahnya. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda pendek dan gemuk berusia akhir 20-an. Dia menatap Chen Zifan dengan jijik. Merasakan niat membunuh Ye Chen yang dingin, lemak di wajah pemuda pendek dan gemuk itu bergetar.
Dia melirik Ye Chen dan melihat bahwa pemuda dengan niat membunuh yang sangat kuat ini hanyalah seorang kultivator alam Raja Surgawi tingkat menengah, jadi dia merasa santai. Pada saat yang sama, gelombang kemarahan muncul di hatinya. Bisakah Tom, Dick, atau Harry memprovokasi dia? Sungguh lelucon. Bab 1575, diganggu. Pemuda itu mencibir dalam hati. Sampah alam Raja Surgawi tingkat menengah ini berani melepaskan niat membunuh padaku. Dia mungkin membuatku takut, tetapi karena dia bergaul dengan Chen Zifan, dia jelas tidak memiliki latar belakang apapun, Chen Zifan. Dia berteriak dengan marah, anak di sampingmu tampaknya sangat sombong. Beraninya dia melepaskan niat membunuh kepadaku. Teman-teman, patahkan anggota tubuh bocah ini. Pemuda gemuk itu adalah ahli alam integrasi Dao tingkat pertama, dan keempat orang di sampingnya adalah ahli alam integrasi Dao tingkat menengah. Ketika keempat ahli itu mendengar ini, mereka saling memandang dan tersenyum. Mudah bagi mereka untuk berurusan dengan seorang kultivator alam Raja Surgawi. Mereka segera berjalan menuju Ye Chen dengan kepala terangkat tinggi dan dada membusung. Mereka berteriak, "Kecil, beraninya kau tidak menghormati tuan muda kami. Kami akan memberimu pelajaran yang bagus atas nama orang tuamu, hahaha." Ye Chen menatap mereka saat mereka tertawa terbahak-bahak. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Energi spiritual di sekelilingnya melonjak dan dia akan menyerang. Dia telah membunuh banyak orang di benua Lingwu, jadi apa pentingnya jika dia membunuh beberapa orang lagi. Namun, pada saat berikutnya, dia dihentikan oleh sebuah tangan. Itu adalah tangan Chen Zifan. Chen Zifan menatap keempat orang itu dengan dingin dan berteriak, "Enyahlah." Beberapa detik kemudian, tekanan spiritual alam integrasi Dao puncaknya yang kuat meletus dan menyapu ke arah mereka berempat. Ekspresi mereka berubah drastis, tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, mereka memuntahkan darah pada saat yang sama dan terbang mundur, mendarat di depan pemuda pendek dan gemuk itu. Chen Zifan, beraninya kau. Pemuda gemuk itu gemetar saat dia mundur 2 langkah. Dia menatap Chen Zifan dengan tak percaya. Sampah dari pegunungan Kunlun ini biasanya tidak berekspresi dan diam tidak peduli seberapa dia menghinanya. Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Namun, dia segera menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Apa yang perlu ditakutkan? Orang ini masih dari pegunungan Kunlun, yang berarti dia sampah. Jadi bagaimana jika kultivasinya tinggi? Dia masih bisa mengendalikannya. Ekspresi kejam melintas di wajah pemuda gemuk itu. Chen Zifan telah menyerangnya, jadi dia punya alasan untuk menghukumnya. Dia tiba-tiba melakukan segel tangan, dan sebuah token terbang keluar dari sakunya. Itu tampak mirip dengan token kenaikan abadi Liu, tetapi sedikit kasar. Nama pemuda pendek dan gemuk itu adalah Huang Yuan, dan dia adalah keponakan Huang Ken. Level kultivasinya rata-rata, dan kekuatan tempurnya rendah. Namun, dia dipromosikan menjadi diaken di paviliun kenaikan abadi karena identitas Huang Ken. Para diaken memiliki wewenang untuk menahan murid biasa seperti Chen Zifan, yang memiliki batasan yang tertanam di tubuhnya. Pada saat ini, Huang Yuan mengeluarkan token diaken, yang memancarkan fluktuasi energi aneh yang sama sekali tidak memengaruhi Ye Chen. Namun, ekspresi Chen Zifan berubah drastis. Tekanan pada tubuhnya menghilang, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia setengah berlutut di tanah dan menatap token deken. "Saudara Chen, ada apa denganmu?" Ye Chen tertegun. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Zifan yang mendominasi tiba-tiba menjadi seperti ini. Si gendut itu hanyalah seorang ahli alam integrasi Dao tahap awal. Dia bukan tandingan Chen Zifan. Namun, ketika dia mengikuti tatapan Chen Zifan dan melihat token itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Hahaha, Chen Zifan, bukankah itu hebat untuk mengaktifkan batasan? Ini adalah konsekuensi dari melawanku. Sedangkan untukmu, tatapan Huang Yuan beralih ke Ye Chen. Seorang sampah alam Raja Surgawi tingkat menengah berani mengarahkan niat membunuhnya padaku. Berlututlah dan bersujud padaku, dan aku dapat mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Pada saat ini, semakin banyak orang berkumpul di sekitar. Banyak dari mereka memandang Ye Chen dengan ekspresi sombong. Meskipun Huang Yuan bukanlah seorang kultivator yang kuat, perbedaan antara seorang ahli alam integrasi Dao dan seorang kultivator alam Raja Dewa bagaikan langit dan bumi. Dengan Chen Zifan yang ditekan seperti ini, mereka tahu bahwa pemuda ini akan dipaksa untuk menundukkan kepalanya. Oh, Ye Chen menyeringai. Kau benar-benar murah hati. Hahaha, baguslah kau menyadarinya. Cepatlah berlutut.
Mungkin aku akan membiarkanmu menjadi bawahanku jika suasana hatiku sedang baik. Oh, tidak mungkin. Dasar pengganggu, apa kau benar-benar menganggap dirimu begitu tinggi? Ye Chen berteriak dengan keras, lagi pula, tidak seorang pun berhak menyentuh teman-temanku. Jika kau menyakitinya, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Huang Yuan dan kerumunan di sekitarnya tercengang. Tidak seorang pun menyangka Ye Chen akan menghina Huang Yuan, yang berkali-kali lebih kuat darinya, tanpa dukungan Chen Xifan. Dihina oleh seorang kultivator alam Raja Dewa seperti ini benar-benar memalukan bagi Huang Yuan. Bahkan jika Huang Yuan membunuh Ye Chen hari ini, dia akan menjadi bahan tertawaan di kota kenaikan surga. Huang Yuan sangat marah hingga seluruh lemak di tubuhnya bergetar. Ia ingin melumpuhkan Ye Chen dan membuat Chen Xifan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ia ingin menyiksa sampah yang menghinanya di depan semua orang ini untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Ledakan. Aura seorang kultivator alam integrasi Dao meledak. Kilatan dingin melintas saat Huang Yuan berteriak, tebasan asal kembali. Itu adalah belati terbang. Para penonton sedikit terkejut. Bagaimanapun juga, Huang Yuan ternyata memiliki kekuatan. Mereka pernah meremehkannya di masa lalu. Pisau terbang yang sangat tajam itu sebenarnya adalah artefak tingkat integrasi Dao kelas atas. Lebih jauh lagi, teknik yang digunakan Huang Yuan bahkan lebih luar biasa. Itu adalah teknik bela diri tingkat tinggi yang dikenal karena kekuatannya. Belati terbang itu bergetar dan membawa serta gelombang kekuatan yang mengepul saat terbang ke arah Ye Chen dengan kekuatan yang sepertinya dapat membelah surga. Semua orang sudah bisa membayangkan akhir mengerikan Ye Chen. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam Raja Surgawi biasa dapat menahan serangan ini? Terlebih lagi, Ye Chen tampaknya tidak memiliki garis keturunan. Namun, yang mengejutkan semua orang, ekspresi Ye Chen tidak berubah dalam menghadapi serangan yang mengejutkan ini. Terlebih lagi, dia tampak cukup meremehkan. Bagaimana ini mungkin? Ye Chen tentu saja tidak takut. Bagaimanapun, Huang Yuan jelas baru saja melangkah ke alam integrasi Dao belum lama ini, dan ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa dia telah mengonsumsi pil obat yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya yang sebenarnya lebih dekat dengan kultivator alam kekacauan primordial tingkat puncak. Sebagai perbandingan, Ye Chen telah membunuh sejumlah besar ahli alam integrasi Dao. Apa yang perlu ditakutkan? Namun, saat ini, Ye Chen tidak bermaksud untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Sebaliknya, dia ingin menguji kekuatan esensi darah di tubuhnya. Harimau iblis surgawi, kata Ye Chen dengan tenang. Serangan jiwa yang kental dengan aura yang kuat dan ganas melonjak ke dalam kesadaran Huang Yuan. Huang Yuan memeluk kepalanya dan berteriak. Matanya merah dan serangannya sedikit menghilang. Namun, dia masih menyerang Ye Chen. Ye Chen sedikit terkejut bahwa serangan ini tidak sepenuhnya menghancurkan Huang Yuan. Serangan jiwanya dan aura mengerikannya dengan mudah menyerbu kesadaran Huang Yuan. Namun, kekuatan yang bukan milik Huang Yuan tiba-tiba meletus dalam kesadarannya dan memblokir serangan jiwa. Seorang ahli pasti telah menanam kartu truf pelindung dalam kesadaran si gendut ini. Belati terbang telah mencapai wajah Ye Chen, tetapi ekspresinya masih tenang dan acuh tak acuh. Transformasi iblis harimau iblis surgawi. Hantu harimau hitam yang ganas bangkit dan bergabung ke dalam tubuh Ye Chen. Serangan jiwa dan aura jahatnya dengan mudah menyerbu kesadaran Huang Yuan. Namun, kekuatan yang bukan milik Huang Yuan tiba-tiba meletus dalam kesadarannya dan menghalangi serangan jiwa itu. Seorang ahli pasti telah menanamkan kartu truf pelindung dalam kesadaran si gendut ini. Belati terbang itu telah mencapai wajah Ye Chen, tetapi ekspresinya masih tenang dan acuh tak acuh. Transformasi iblis harimau iblis surgawi. Hantu harimau hitam yang ganas bangkit dan bergabung ke dalam tubuh Ye Chen. Serangan jiwa dan aura jahatnya dengan mudah menyerbu kesadaran Huang Yuan. Namun, kekuatan yang bukan milik Huang Yuan tiba-tiba meletus dalam kesadarannya dan menghalangi serangan jiwa itu. Seorang ahli pasti telah menanamkan kartu truf pelindung dalam kesadaran si gendut ini. Belati terbang itu telah mencapai wajah Ye Chen, tetapi ekspresinya masih tenang dan acuh tak acuh. Transformasi iblis harimau iblis surgawi. Hantu harimau hitam yang ganas bangkit dan bergabung ke dalam tubuh Ye Chen. Bab 1576, siapa yang menindas siapa? Tubuh Ye Chen tiba-tiba tumbuh lebih tinggi, otot-ototnya mulai menonjol dan matanya memerah. Hancurkan. Dia menatap belati terbang itu dan meninjunya, ledakan. Dengan ledakan keras,
seolah-olah dunia runtuh dan semuanya berguncang. Saat debu dan asap mengepul, semua penonton terpaksa menggunakan teknik rahasia untuk melindungi diri mereka sendiri. Yang lebih lemah di antara mereka bahkan terpaksa mundur beberapa langkah dari gelombang kejut, menderita luka ringan. Pukulan Ye Chen sangat mengerikan. Dalam sekejap, cara semua orang memandang Ye Chen berubah. Bahkan jika mereka bodoh, mereka dapat mengatakan bahwa Ye Chen bukanlah seorang kultivator alam Raja Surgawi yang sederhana. Jika pukulan itu mengenai mereka sebagai gantinya, banyak dari mereka yang menelan ludah. Bahkan jika mereka adalah kultivator alam kekacauan primordial, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka akan dapat menahan serangan Ye Chen dengan aman. Namun, meskipun serangan Ye Chen sangat kuat, bisakah dia tetap tidak terluka saat menghadapi serangan berkekuatan penuh dari seorang ahli alam integrasi Dao? Lihatlah Huang Yuan, seseorang di antara kerumunan berseru. Semua orang menoleh untuk melihat Huang Yuan, hanya untuk melihatnya tergeletak di tanah dengan wajah pucat. Ada darah mengalir dari sudut mulutnya, dan jelas bahwa dia terluka parah. Belati terbang itu adalah kartu trufnya, dan hanya dengan bantuannya dia dapat melepaskan teknik bela diri sekuat itu. Ketika dia berhasil menggunakan teknik itu, dia sangat senang, karena dia tahu bahwa itu adalah serangan terkuat yang pernah dia gunakan dalam hidupnya. Itu bahkan dapat membunuh seorang ahli alam integrasi Dao tahap awal biasa. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa serangannya benar-benar akan dikalahkan oleh sampah ini. Selain itu, artefaknya telah rusak oleh serangan Ye Chen, yang menyebabkan dia menderita serangan balik. Ini adalah artefak kelas integrasi Dao tingkat atas, jadi orang bisa membayangkan betapa kokohnya itu. Saat memikirkan ini, Huang Yuan menjadi takut. Kakinya sedikit gemetar. Dia ingin berdiri, tetapi tidak bisa. Namun, dia masih berjuang untuk merangkak mundur. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Ye Chen tidak mati. Jika Ye Chen tidak mati, maka apa yang menantinya adalah, dia tahu bahwa dia benar-benar telah menyebabkan masalah kali ini. Bayangan kematian menggantung di hati Huang Yuan. Dia ketakutan, begitu takutnya sehingga dia akan hancur. Martabat dan status tidak berarti apa-apa jika dia mati. Kata-kata Ye Chen bergema di telinganya, juga, tidak seorang pun berhak menyentuh teman-temanku. Jika kamu menyakitinya, aku akan membunuhmu. Bagaimana mungkin Huang Yuan, yang selalu dimanja, menanggung keputusasaan seperti itu? Pada saat ini, tubuhnya gemetar. Beberapa orang bahkan memperhatikan bahwa selangkangannya basah. Ini adalah hal terlucu yang pernah terjadi di kota kenaikan surgawi dalam 100 tahun terakhir. Aku hampir mati karena tertawa. Dia tidak hanya takut. Lihat baik-baik, dia sedang kencing. Ejekan tanpa akhir memasuki telinga Huang Yuan. Dia sangat terhina sehingga dia ingin mati. Namun, dia takut mati. Bahkan jika dia harus menjadi anjing rendahan, dia tidak ingin mati. Sebuah bayangan hitam turun, dan langkah kaki itu semakin dekat dan dekat. Tawa dan ejekan menghilang dalam sekejap. Perhatian semua orang tertarik oleh suara langkah kaki di debu. Kemudian, sosok yang sangat mengesankan berjalan keluar dari debu. Ark, jangan datang. Jangan dekati aku. Huang Yuan menoleh. Penglihatannya kabur oleh air matanya, jadi dia sama sekali tidak bisa melihat wajah Ye Chen dengan jelas. Yang dia lihat hanyalah bayangan hitam besar dan kabur berjalan ke arahnya, seperti iblis dari neraka. Setelah menggunakan transformasi iblis harimau iblis surgawi, temperamen Ye Chen juga sedikit dipengaruhi oleh sifat binatang iblis itu. Dia menatap Huang Yuan, yang merangkak di tanah memohon belas kasihan, seolah-olah dia sedang melihat seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Dia melirik Chen Zifan, yang penuh luka. Dia tahu bahwa jika dia membiarkan orang ini pergi, Chen Zifan akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Ye Chen tidak takut. Dia tidak akan tinggal lama di sini, tetapi Chen Zifan berbeda. Terlebih lagi, Chen Zifan pasti telah menderita penghinaan tanpa akhir sebelum Ye Chen tiba, yang telah melemahkan semangat juangnya. Jika dia tidak muncul di tempat ini, Chen Zifan mungkin akan terus bertahan. Tolong lepaskan aku. Aku akan bersujud padamu. Aku sampah. Tolong lepaskan aku. Huang Yuan memohon dengan tidak jelas, tetapi Ye Chen tampaknya tidak mendengarnya. Dia perlahan mengangkat satu kaki dan menghentakkan kaki dengan keras. Dengan suara retak, daging cincang berceceran di mana-mana, dan aroma darah memenuhi udara. Ah! Kakiku! Sakit! Kakiku! Yang terjadi selanjutnya adalah jeritan Huang Yuan yang membekukan darah. Ye Chen telah menghancurkan seluruh paha Huang Yuan menjadi daging cincang.
Ekspresi semua orang berubah. Mata mereka beralih ke wajah Ye Chen dan jantung mereka berdebar kencang. Ark! Teriak Huang Yuan. Matanya dipenuhi rasa takut saat dia melihat kaki yang berlumuran darah dan hendak menginjaknya. Amarah dan ketakutan memenuhi hatinya. Nak, aku bersumpah kau dan Chen Xifan akan mati. Seluruh keluargamu akan mati. Aku akan menyiksamu sampai mati. Aku akan mematahkan kedua kakimu. Maaf, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melakukannya. Suara tenang Ye Chen terdengar. Pada saat ini, sebuah pikiran muncul di hati para penonton. Jangan memprovokasi Ye Chen, apapun yang terjadi. Orang ini terlalu aneh dan terlalu menakutkan. Mematahkan kaki bukanlah hal yang biasa di benua Lingwu, tetapi kata-kata dan tindakan Ye Chen membuat mereka merasakan hawa dingin di hati mereka, seolah-olah mereka sedang menghadapi predator alami mereka. Kaca, tulang-tulang Huang Yuan hancur, dan dagingnya hancur saat Ye Chen menginjak kaki lainnya. Kau bilang kau ingin mematahkan kakiku. Ye Chen menatap Huang Yuan dengan penuh minat. Pikiran Huang Yuan telah benar-benar runtuh. Bahkan jika Ye Chen tidak membunuhnya sekarang, dia akan menjadi cacat. Tidak akan ada kemungkinan untuk berkultivasi lagi. Dia bahkan tidak akan bisa menjalani kehidupan normal. Dia akan hidup dalam ketakutan yang tak berujung akibat trauma mental yang diberikan Ye Chen kepadanya. Tiba-tiba, ledakan. Dengan suara keras, Huang Yuan menghancurkan dirinya sendiri. Betapa membosankannya. Ye Chen mengerutkan bibirnya. Huang Yuan bertekad untuk mati, jadi penghancuran dirinya sendiri tidak memiliki banyak kekuatan. Selain itu, dalam tubuhnya yang telah berubah, dia tidak mengalami kerusakan apapun bahkan setelah menerima dampak penghancuran diri Huang Yuan dari jarak dekat. Ye Chen melambaikan tangannya dan mengambil token deken dan cincin penyimpanan Huang Yuan. Tatapannya menyapu sosok-sosok yang gemetar tidak jauh dari sana. Ketika mereka melihat Ye Chen menatap mereka, mereka berteriak ketakutan. Mereka berlutut di tanah dan bersujud dengan putus asa, memohon pengampunan Ye Chen dan Chen Xifan. Ye Chen, tinggalkan mereka sendiri. Ayo keluar dari sini dulu. Chen Xifan berbicara sementara Ye Chen sedang berpikir tentang bagaimana menghadapi orang-orang ini. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia memperhatikan bahwa Chen Xifan hampir tidak dapat berdiri dan wajahnya masih pucat. Dia segera pergi untuk mendukung Chen Xifan. Kemudian, sosoknya melintas dan membawa Chen Xifan menjauh ke kejauhan bagaikan bayangan. Bab 1577, dia masih memiliki semangat berjuang. Di luar kota Heaven Ascension, di hutan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Para kultivator benua Lingwu menyebut tempat ini hutan bayangan. Pohon-pohon di hutan, baik batang maupun daunnya, semuanya hitam pekat, dan seluruh hutan diselimuti bayangan aneh. Ye Chen, dengan bimbingan Chen Xifan, tiba di sini melalui jalan rahasia. Baiklah, mari kita berhenti di sini. Hutan bayangan sangat berbahaya. Jangan melangkah lebih jauh, kata Chen Xifan. Ye Chen mengangguk dan menurunkan Chen Xifan. Pada saat yang sama, dia menonaktifkan transformasinya. Meskipun teknik itu kuat, itu menghabiskan banyak energi spiritualnya. Bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak bisa menggunakannya terlalu lama. Titik. Dari awal pertempuran hingga waktu yang dibutuhkan untuk membawa Chen Xifan keluar dari kota, kurang dari 10 menit telah berlalu. Meskipun demikian, dia telah menghabiskan banyak energi. Ye Chen mengerutkan kening sambil mengamati sekelilingnya. Hutan bayangan memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman, dan terasa seolah-olah ada bahaya tak berujung yang tersembunyi di dalamnya. Maafkan aku, Ye Chen. Aku telah melibatkanmu. Kamu memaksa Huang Yuan untuk bunuh diri, jadi Huang Ken pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Chen Xifan menatap Ye Chen dengan penuh rasa bersalah. Dia tahu bahwa potensi Ye Chen sangat mengerikan. Mungkin jika Ye Chen diberi waktu beberapa tahun, dia akan mampu menghadapi Huang Ken dengan mudah. Namun, Ye Chen sekarang hanyalah seorang kultivator alam Raja Surgawi. Tidak peduli seberapa kuatnya dia bukanlah tandingan Huang Ken. Saudara Chen, aku sudah memperlakukanmu sebagai saudara, jadi tidak perlu meminta maaf, Ye Chen tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Selain itu, ketika aku pertama kali datang ke sini, aku sudah memiliki dendam dengan Huang Ken. Terlepas dari apakah aku membunuh Huang Yuan atau tidak, dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabikku, tetapi aku masih baik-baik saja sekarang. Kamu baik-baik saja karena kamu dilindungi oleh kekuatan hukum saat pertama kali datang ke sini, Chen Xifan menggelengkan kepalanya.
Tapi sekarang, kekuatan itu telah hilang. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia teringat instruksi Tetua Yong. Dengan datang ke sini, dia bisa menghapus jejak dao surgawi di tubuhnya. Setelah tinggal selama beberapa hari, apakah itu sudah terhapus? Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia melanjutkan, tidak apa-apa. Aku telah menandatangani kontrak roh dengan Huang Ken. Dia tidak bisa menyentuhku sebelum kompetisi kenaikan abadi. Chen Zifan mengingat percakapan antara Liu dan Ye Chen dan bertanya dengan khawatir, mungkinkah kamu bertaruh untuk menjadi juara kompetisi? Ini, Saudara Chen, jangan khawatir. Aku yakin. Ye Chen memotongnya sambil tersenyum. Chen Zifan melihat senyum percaya diri Ye Chen. Itu sangat mirip dengan dirinya yang dulu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengangguk. Aku percaya padamu. Ye Chen tiba-tiba menatap Chen Zifan dengan bingung. Dia tahu bahwa Chen Zifan pastilah seorang kultivator yang sombong di pegunungan Kunlun, tetapi bagaimana dia bisa menjadi rendah hati dan pendiam seperti ini? Apakah karena dia dipaksa untuk menanggung penindasan dari orang lain? Saudara Chen, apa yang terjadi setelah kamu naik dari pegunungan Kunlun? Tanya Ye Chen. Cahaya di mata Chen Zifan meredup saat dia mendengar ini. Namun, dia tetap berkata, dulu, aku datang ke benua Lingwu dengan sangat antusias. Namun, aku tidak menyangka tidak akan disambut oleh orang-orang di sana. Dalam kompetisi kenaikan abadi, aku bertemu dengan banyak sekali jenius yang bahkan lebih luar biasa dariku. Meski begitu, aku tidak patah semangat. Aku tetap bangga, tetapi siapa yang tahu bahwa sebelum kompetisi dimulai, aku memiliki konflik dengan seorang kultivator di kota kenaikan surga, dan orang ini adalah juara kompetisi tahun itu, dan dia jauh lebih kuat dariku. Meskipun aku nyaris tidak bisa mempertahankan hidupku, aku juga dikalahkan olehnya dan terluka parah. Karena itu, dengan kondisi fisikku saat itu, hampir mustahil bagiku untuk mendapatkan peringkat ideal dalam kompetisi. Lalu, seseorang di paviliun kenaikan abadi memberitahuku bahwa jika aku bersedia mengeluarkan cukup banyak harta dan sumbangan yang berharga, paviliun kenaikan abadi akan bersedia menerimaku. Apakah kau tahu bahwa di tempat seperti benua Lingwu, tanpa perlindungan kekuatan, hampir semua orang akan menginjakmu? Jadi aku setuju, tetapi aku tidak tahu bahwa setelah aku bergabung dengan Immortal Ascension Pavilion, mereka akan menempatkan batasan di tubuhku, jadi satu-satunya pilihanku adalah melayani mereka atau mati. Aku seharusnya mati, tetapi aku tidak rela. Aku tidak rela mati sebagai pecundang. Itulah sebabnya aku menanggungnya selama ini. Ye Chen menatap Chen Zifan dengan kaget. Dia tahu bahwa membiarkan orang yang sombong hidup melalui penghinaan sejuta kali lebih menyakitkan daripada membunuh mereka, jadi kesulitan Chen Zifan terlihat jelas. Pada saat yang sama, dia menatap Chen Zifan dengan kagum. Dia mengagumi Chen Zifan karena dia tidak menyerah. Dia masih memiliki semangat juang di dalam hatinya. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa banyak penghinaan yang dideritanya sekarang, dia masih mampu menanggungnya untuk mendapatkan kesempatan membalas dendam dan kebangkitan. Chen Zifan jelas seseorang yang layak untuk berteman. Namun, berkatmu, aku akan segera terbebas. Chen Zifan tiba-tiba tersenyum. Oh, berkat aku? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Token Huang Yuan ada di tanganmu, kan? Ya, Ye Chen mengangguk dan menyerahkan token itu kepada Chen Zifan. Chen Zifan melihat token di tangannya, dan senyum di wajahnya melebar. Pembatasan paviliun kenaikan abadi jauh lebih longgar bagi para kultivator alam integrasi Dao. Namun, itu masih berbahaya. Rencana awalku adalah mengambil risiko dan melarikan diri dari paviliun kenaikan abadi setelah mencapai alam integrasi Dao. Namun, dengan token Diaken ini, situasinya jauh lebih baik, meskipun saya telah diperintah oleh Immortal Ascension Pavilion selama bertahun-tahun dan hampir tidak punya waktu untuk berkultivasi, kultivasi saya juga telah meningkat pesat. Anda melihatnya sendiri. Saya menggunakan teknik rahasia untuk melepaskan kekuatan ahli alam Dao Integration Puncak. Meskipun ini bukan kekuatan saya sendiri, tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai level ini. Saya harap tidak akan lama sebelum saya dapat melepaskan kekuatan ini tanpa menggunakan teknik rahasia apapun. Pada saat itu, saya tidak akan takut pada siapapun. Juga, token Deken ini dapat mengendalikan batasan pada orang lain, jadi saya yakin bahwa saya dapat melanggar batasan sekarang. Ye Chen akhirnya mengerti bahwa kekuatan mengerikan Chen Zifan berasal dari teknik rahasia. Tampaknya Chen Zifan pasti memiliki beberapa peluang luar biasa miliknya sendiri. Namun, ini adalah rahasia seorang kultivator,
jadi dia tidak akan bertanya terlalu banyak tentangnya. Dia bahagia untuk Chen Zifan dari lubuk hatinya. Begitu Chen Zifan melanggar batasan, dia akan bisa menjadi dirinya sendiri lagi, dirinya yang sombong. Chen Zifan melihat token di tangannya dan berkata dengan penuh harap, "Ye Chen, aku akan mulai melanggar batasan sekarang." Huang Ken seharusnya sudah menyadari bahwa Huang Yuan telah terbunuh, dan seharusnya sedang dalam perjalanan ke kota kenaikan surga. Bab 1578, Huang Ken akhirnya tiba. Chen Zifan melanjutkan, "Kau baik-baik saja. Huang Ken tidak akan menyentuhmu, tetapi aku tidak bisa kembali. Untungnya, setelah bertahun-tahun, aku telah membuat persiapan." Saat itu, secara kebetulan, aku menemukan sebuah gua di hutan bayangan. Aku akan pergi ke sana untuk bersembunyi sampai aku berhasil menghancurkan batasannya. Sampai saat itu, aku tidak akan keluar. Benar? Apa rencanamu? Aku akan melindungimu, kata Ye Chen tanpa ragu. Tatapan Chen Zifan pada Ye Chen semakin hangat, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu. Pertama-tama, kau harus berpartisipasi dalam turnamen kenaikan abadi. Melanggar batasan tidak akan terjadi dalam semalam. Kedua, gua itu sangat aman bagiku. Mustahil bagi Huang Ken untuk menemukannya. Bahkan jika dia menemukannya, dia tidak akan mampu menghadapi pertahanannya. Lagi pula, Ye Chen, meskipun kau jauh lebih kuat dari rekan-rekanmu, apakah kau yakin bisa melindungiku dari ahli alam integrasi Dao seperti Huang Ken? Chen Zifan tiba-tiba tertawa. Mata Ye Chen menyipit. Ia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, ahli alam integrasi Dao bukanlah masalah besar. Aku bahkan telah membunuh ahli alam penciptaan tingkat pertama. Meskipun ia telah membunuh Yang Mulia Tombak Api Abadi berkat Saripati Darah Jilin, ia memang telah membunuh satu orang. Kekuatan-kekuatan di wilayah barat mungkin akan ketakutan setengah mati ketika mendengar namanya. Pada saat ini, tubuh Ye Chen meletus dengan niat membunuh yang kuat. Ini adalah bukti bahwa ia berlumuran darah dan bermandikan darah. Aura yang kuat ini bahkan mengejutkan Chen Zifan, dan untuk sesaat, ia benar-benar merasa itu dapat dipercaya. Namun, pada akhirnya, Chen Zifan tidak dapat menahan rasa geli. Ia hampir tertipu oleh sikap Ye Chen yang mengesankan. Seorang kultivator alam Raja Surgawi membunuh seorang ahli alam penciptaan. Sungguh lelucon. Meski begitu, Chen Zifan tidak bermaksud mengungkap Ye Chen. Dia tertawa dan menepuk bahu Ye Chen. Aku percaya padamu, dan kau juga harus percaya padaku. Aku tidak mudah dibunuh. Ambil ini. Chen Zifan melambaikan tangannya dan melemparkan token giok ke Ye Chen. Ini, aku tidak punya apapun untuk diberikan kepadamu, tetapi ini adalah token untuk memasuki gua itu. Lokasi gua ini juga tercatat di dalamnya. Aku tidak punya apapun untuk diberikan kepadamu, hanya ini. Namun, jangan remehkan itu. Menurut penyelidikanku, token ini dapat membuka lebih dari satu gua. Selain itu, aku yakin bahwa gua ini ditinggalkan oleh seorang ahli yang sangat kuat. Yang aku peroleh hanyalah gua tempat tinggal sementara dari ahli yang perkasa itu. Tidak ada harta yang tersisa di dalamnya. Namun, jika kau cukup beruntung, kau mungkin dapat mewarisi warisannya jika kau menemukan gua tempat tinggal lain dari ahli yang perkasa itu di masa depan. Saudara Chen, kau, Ye Chen tahu apa arti warisan dari seorang ahli yang perkasa. Bahkan jika dia memiliki makam samsara, itu masih merupakan kesempatan besar baginya. Seseorang tidak akan pernah memiliki terlalu banyak warisan. Baiklah, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku menganggapmu sebagai saudaraku. Total ada 3 token, dan aku masih punya 2. Aku akan menyimpannya. Jika aku tidak memberikannya kepadamu, kepada siapa lagi aku bisa memberikannya? Lagi pula, warisan itu mungkin tidak akan menjadi milikmu. Ye Chen tahu bahwa warisan dari para ahli yang hebat seperti itu hanya dapat diwarisi oleh satu orang dan sangat berharga. Fakta bahwa Chen Zifan bersedia memberikan ini kepadanya berarti bahwa dia telah memperlakukannya sebagai teman dekat. Karena itu, Ye Chen tidak menolak. Dia tahu bahwa jika dia berada di posisinya, dia akan melakukan hal yang sama. Di antara saudara, tidak perlu kata-kata. Melihat Ye Chen menerimanya, Chen Zifan tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangan padanya. Baiklah, kamu bisa kembali. Aku harus mengasingkan diri untuk melanggar batasan. Setelah diganggu oleh Huang Yuan, kamu tidak berhasil melakukan apa yang ingin kamu lakukan, kan? Kompetisi kenaikan abadi tidak sesederhana itu.
Jika kau tidak terburu-buru untuk pergi setelah kompetisi, kau bisa datang ke gua untuk menemuiku. Jaga dirimu, saudara Chen. Ye Chen mengangguk dan menjawab. Setelah itu, dia berbalik dan menuju ke arah kota kenaikan surga. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Zifan, Ye Chen kembali ke kota kenaikan surga. Pada saat yang sama, dia terus-menerus mengedarkan teknik pencarian roh. Teknik pencarian roh menghabiskan sangat sedikit energi spiritual. Dia berjalan-jalan di sekitar kota kenaikan surga dan sesekali pergi ke toko untuk membeli beberapa barang yang disukainya. Pada saat yang sama, Ye Chen memperhatikan bahwa orang-orang di jalan menunjuk ke arahnya. Tampaknya dia telah mendapatkan reputasi di kota kenaikan surga dengan membunuh Huang Yuan. Dalam setengah hari, Ye Chen telah menjelajahi setengah dari kota kenaikan surga, tetapi masih tidak dapat merasakan aura tablet reinkarnasi. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Namun, itu normal ketika dia memikirkannya. Jika benda ini begitu mudah ditemukan, itu tidak akan begitu menantang surga. Pada saat ini, raungan marah tiba-tiba menyebar ke seluruh kota. Siapa yang membunuh Huang Yuan? Dia ada di sini. Huang Ken akhirnya ada di sini. Meskipun kota kenaikan surga adalah tempat diselenggarakannya kompetisi kenaikan abadi, sebenarnya itu hanyalah sebuah kota kecil di benua Lingwu. Kekuatan utama di sini adalah paviliun kenaikan abadi. Huang Ken adalah seorang ahli alam integrasi Dao tingkat ketiga, dan dianggap sebagai salah satu ahli terkuat di kota itu. Jika itu terjadi di waktu lain, Huang Ken pasti akan lebih sombong saat dia mencari orang yang membunuh Huang Yuan. Namun, pada saat ini, ada banyak faksi di kota yang sedang menonton kompetisi. Huang Ken tidak mampu menyinggung satu pun dari mereka. Oleh karena itu, untuk menghindari dirinya dalam masalah, dia menahan diri. Ye Chen melirik ke arah suara itu dan mengabaikannya saat dia terus melihat sekeliling kota. Melihat tidak ada yang menjawab, Huang Ken mengira pihak lain merasa takut dan merasa sedikit lega. Jika itu adalah seseorang dari pasukan besar, demi martabat pasukan, mereka pasti akan menjawab pertanyaannya. Bahkan, jika seseorang dari faksi besar menjawab, Huang Ken tidak akan menanyainya sama sekali. Sebaliknya, dia akan meminta maaf kepada pihak lain. Teriakan marah ini hanya untuk melindungi martabatnya di kota kenaikan surga. Namun, ketika dia mengerti apa yang telah terjadi dan mengetahui bahwa Huang Yuan terpaksa bunuh diri setelah Ye Chen mematahkan anggota tubuhnya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Ye Chen lagi. Yang membuatnya begitu marah hingga ingin muntah darah adalah meskipun Ye Chen hanyalah seekor semut yang bisa diinjak-injaknya sampai mati sesuka hatinya, dia sama sekali tidak bisa menyerang Ye Chen karena kontrak roh. Dia adalah seorang ahli alam integrasi Dao, tetapi dia benar-benar menderita kerugian di tangan seorang kultivator alam Raja Surgawi belaka. Dia tidak berdaya, yang membuatnya semakin marah. Namun, Ye Chen tetap tidak peduli. Saat dia berjalan-jalan, dia mempelajari tebasan asal mula yang pernah digunakan Huang Yuan sebelumnya. Dia tidak kekurangan teknik bela diri, tetapi dia agak tertarik dengan yang satu ini. Ketika tebasan asal mula dikembangkan hingga puncaknya, itu akan menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada energi spiritual yang digunakan untuk mengaktifkannya. Itu sangat cocok untuk digunakan sebagai salah satu serangan normalnya. Ye Chen sangat berbakat. Hanya dengan pandangan sekilas, dia secara kasar memahami esensi teknik bela diri, dan dia yakin bahwa dia dapat mencapai tahap keberhasilan awal dari teknik ini sebelum kompetisi dimulai. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengutuk Huang Yuan karena menjadi orang bodoh. Teknik bela diri ini tidak cocok untuk digunakan bersama dengan belati terbang, karena akan sangat mengurangi kekuatannya. Namun, yang tidak diketahui Ye Chen adalah bahwa jika bukan karena belati terbang, Huang Yuan tidak akan dapat menggunakan teknik bela diri ini sama sekali, yang membuatnya semakin marah. Namun, Ye Chen tetap tidak peduli. Saat dia berjalan-jalan, dia mempelajari tebasan asal mula yang digunakan Huang Yuan sebelumnya. Dia tidak kekurangan teknik bela diri, tetapi dia agak tertarik dengan yang ini. Ketika tebasan asal mula dikultivasikan hingga puncaknya, itu akan menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada energi spiritual yang digunakan untuk mengaktifkannya. Itu sangat cocok untuk digunakan sebagai salah satu serangan normalnya. Ye Chen sangat berbakat. Hanya dengan pandangan sekilas, dia secara kasar memahami esensi teknik bela diri, dan dia yakin bahwa dia dapat mencapai tahap keberhasilan awal dari teknik ini sebelum kompetisi dimulai. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengutuk Huang Yuan karena menjadi orang bodoh.
Teknik bela diri ini tidak cocok untuk digunakan bersama dengan belati terbang, karena akan sangat mengurangi kekuatannya. Namun, yang tidak diketahui Ye Chen adalah bahwa jika bukan karena belati terbang, Huang Yuan tidak akan dapat menggunakan teknik bela diri ini sama sekali, yang membuatnya semakin marah. Namun, Ye Chen tetap tidak peduli. Saat dia berjalan-jalan, dia mempelajari tebasan asal mula yang digunakan Huang Yuan sebelumnya. Dia tidak kekurangan teknik bela diri, tetapi dia agak tertarik dengan yang ini. Ketika tebasan asal mula dikultivasikan hingga puncaknya, itu akan menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada energi spiritual yang digunakan untuk mengaktifkannya. Itu sangat cocok untuk digunakan sebagai salah satu serangan normalnya. Ye Chen sangat berbakat. Hanya dengan pandangan sekilas, dia secara kasar memahami esensi teknik bela diri, dan dia yakin bahwa dia dapat mencapai tahap keberhasilan awal dari teknik ini sebelum kompetisi dimulai. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengutuk Huang Yuan karena menjadi orang bodoh. Teknik bela diri ini tidak cocok untuk digunakan bersama dengan belati terbang, karena akan sangat mengurangi kekuatannya. Namun, yang tidak diketahui Ye Chen adalah bahwa jika bukan karena belati terbang, Huang Yuan tidak akan dapat menggunakan teknik bela diri ini sama sekali. Bab 1579, Aku tidak menyukaimu. Adapun belati terbang Huang Yuan, rusaknya terlalu parah untuk digunakan, jadi dia hanya bisa menggunakannya sebagai bahan sisa untuk menempa artefak baru. Sekarang kompetisi kenaikan abadi sudah dekat, dia harus mempersiapkan diri. Dia mencari di sekitar makam samsara, tetapi dia tidak menemukan artefak yang paling cocok untuk teknik bela diri ini. Namun, dia memiliki banyak bahan di makam samsara, jadi dia bisa menyempurnakannya sendiri. Ada banyak kondisi yang dibutuhkan untuk menempa artefak, tetapi yang paling mendesak saat ini adalah menemukan bengkel dan tungku tempat dia bisa menempanya. Ye Chen mengingat isi dari slip giok yang diberikan Chen Zifan kepadanya, dan berjalan menuju toko senjata di kota kenaikan surga yang disebut Senjata Surgawi. Sesampainya di sana, dia berbicara dengan seorang karyawan. Halo, apakah Bos Wu ada? Bos Wu adalah teman Chen Zifan, dan Chen Zifan telah memberitahu Ye Chen di slip giok itu bahwa jika dia membutuhkan senjata, dia bisa datang ke sini untuk mencari Bos Wu. Karyawan itu tidak menjawab, tetapi mengamati Ye Chen dari ujung kepala sampai ujung kaki. Melihat bahwa Ye Chen mengenakan pakaian biasa dan hanya seorang kultivator alam Raja Surgawi, sedikit penghinaan melintas di matanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Bos Wu tidak ada di sini. Pada saat ini, seorang pria muda mengenakan pakaian mewah berjalan dari belakang Ye Chen. Mata karyawan itu langsung berbinar. Dia berjalan melewati Ye Chen dan menyambutnya dengan senyuman. Apa yang Anda butuhkan, Tuan Muda? Ayo, ayo, ayo. Coba lihat ke sini. Ye Chen sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia dengan santai melihat-lihat berbagai artefak roh dan artefak surgawi di toko. Dia tidak akan merendahkan diri ke level seorang pelayan. Tanpa diduga, pemuda berpakaian mewah di belakangnya bahkan tidak melihat ke arah karyawan itu. Sebaliknya, dia berjalan lurus ke arah Ye Chen. Ye Chen merasakan seseorang mendekatinya dan menatap pemuda itu dengan sedikit terkejut. Pihak lain tampak berusia 21 atau 22 tahun dan cukup tampan. Dia adalah ahli alam integrasi Dao tahap awal, dan auranya cukup pekat. Jelas bahwa pemuda ini benar-benar telah berkultivasi melalui kultivasi dan pertempuran. Dibandingkan dengan Huang Yuan, yang kultivasinya telah ditingkatkan oleh pil dan bantuan eksternal, ada perbedaan yang sangat besar. Jika mereka benar-benar bertarung, dalam kondisi yang sama, pemuda ini setidaknya bisa melawan 5 orang seperti Huang Yuan. Pemuda itu menatap Ye Chen dan tiba-tiba berkata, Rekan Taois, namaku Xiao Tianchen. Bolehkah aku bertanya apakah kamu membunuh Huang Yuan? Saat Xiao Tianchen mengatakan ini, semua orang di toko senjata menatapnya dan berdiskusi, keluarga Xiao dari kota kenaikan surga. Kekuatan kedua setelah paviliun kenaikan abadi. Saya mendengar bahwa putra tertua keluarga Xiao, Xiao Tianchen, sangat luar biasa. Dia telah mencapai tahap awal alam integrasi Dao pada usia 21 tahun. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak bergantung pada bantuan eksternal. Ye Chen menatap Xiao Tianchen dengan ekspresi tidak senang. Xiao Tianchen samar-samar melepaskan tekanan padanya ketika dia berbicara. Meskipun itu sama sekali tidak memengaruhi Ye Chen, perilaku seperti itu jelas telah menyinggung perasaannya.
Ye Chen tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang orang-orang yang menggunakan kekuatan mereka untuk menekan orang lain. Apa hubungannya denganmu? Ye Chen menjawab dengan santai dan berbalik untuk terus melihat artefak di toko, mengabaikan Xiao Tianchen. Ketika para penonton melihat ini, mereka semua memiliki ekspresi aneh. Orang ini adalah kultivator alam Raja Surgawi yang dikabarkan telah membunuh Huang Yuan. Rumor mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator kenaikan abadi dari bidang bela diri tingkat rendah, dan namanya adalah Ye Chen. Xiao Tianchen juga terkejut dengan reaksi Ye Chen. Auranya begitu padat sehingga bahkan kultivator biasa dengan level yang sama akan merasa sedikit tertekan saat dia melepaskannya. Namun, kultivator alam Raja Surgawi ini mampu sepenuhnya mengabaikan tekanan spiritualnya, yang sangat tidak biasa. Meski begitu, Xiao Tianchen juga tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia sendiri dapat dengan mudah menghancurkan orang yang tidak berguna seperti Huang Yuan. Jika seseorang memperlakukannya dan Huang Yuan sebagai orang yang setara, dia pasti akan memberi orang itu pelajaran. Ketika semua orang melihat ekspresi Xiao Tianchen berangsur-angsur menjadi gelap, mereka tahu bahwa Ye Chen dalam masalah. Salah satu pelanggan menggelengkan kepalanya. Meskipun pemuda ini cukup kuat, dia memiliki terlalu sedikit pengalaman. Dia tidak tahu kapan harus mundur. Apakah dia pikir dia tak terkalahkan setelah membunuh Huang Yuan? Meskipun Xiao Tianchen dan Huang Yuan sama-sama ahli alam integrasi Dao, perbedaan di antara mereka seperti langit dan bumi. Pemuda ini akan membayar harga karena memperlakukan Xiao Tianchen seperti ini. Hei, nak, aku bicara padamu, kata Xiao Tianchen dingin. Jika waktu lain, Xiao Tianchen pasti sudah memberi anak ini pelajaran. Alasan mengapa dia tidak menyerang bukanlah karena kekuatan Ye Chen, tetapi karena Huang Ken. Dia sudah menyelidiki Ye Chen. Penggarap kenaikan abadi ini seharusnya tidak memiliki dukungan di benua Lingwu. Namun, mengapa Huang Ken belum menyerangnya? Mata Ye Chen terbakar amarah, tetapi dia menahannya. Ini adalah toko Bos Wu. Bos Wu adalah teman Chen Zifan, dan Chen Zifan adalah saudara laki-laki Ye Chen. Karena itu, dia tidak ingin bertarung dengan siapapun di toko Bos Wu. Ye Chen berbalik dan menatap Xiao Tianchen tanpa ekspresi. Ketika Xiao Tianchen melihat Ye Chen menoleh, dia mencibir dalam hati, setidaknya kamu masuk akal. Kamu memiliki belati terbang yang digunakan Huang Yuan, kan? Xiao Tianchen menatap mata Ye Chen dengan sangat serius. Benda itu tidak berguna untukmu, jadi berikan padaku. Jangan khawatir, keluarga Xiao kami tidak akan memanfaatkanmu. Kamu dapat menentukan harga sesuai keinginanmu. Aku ingin membeli belati terbang yang rusak milikmu. Xiao Tianchen menatap Ye Chen dengan percaya diri. Dia percaya bahwa Ye Chen tidak akan cukup bodoh untuk menolaknya di kota kenaikan surga, terutama setelah dia menawarkan persyaratan yang begitu besar. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Keluarga Xiao memang murah hati. Ini adalah tawaran terbuka. Aku tidak menjualnya. Kau boleh pergi sekarang, kata Ye Chen dengan tidak sabar. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Ye Chen akan menolak. Bagaimana dia bisa menolak Xiao Tianchen secara terang-terangan? Apakah dia pikir dia memenuhi syarat untuk memiliki belati terbang itu? Bahkan jika Xiao Tianchen tidak mengejarnya, pasti ada banyak orang lain yang menginginkannya. Meskipun begitu, Ye Chen menolak niat baik Xiao Tianchen di depan umum, dan membuatnya marah. Kesempatan yang bagus telah berubah menjadi bencana. Semua orang merasa kasihan padanya dan memandang Ye Chen, yang sedang mencoba pedang, seolah-olah dia orang bodoh. Ye Chen tidak begitu tertarik dengan belati terbang ini. Dia memang akan menjualnya, tetapi dia tidak akan menjualnya kepada Xiao Tianchen tanpa alasan lain selain karena dia tidak menyukai karakter Xiao Tianchen. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Apakah kau akan menjualnya? Ekspresi Xiao Tianchen begitu gelap sehingga dia tampak seperti ingin melahap Ye Chen. Dia melepaskan tekanan spiritualnya yang keras terhadap Ye Chen. Jelas sekali bahwa dia benar-benar marah. Bab 1580, bentrokan dengan Xiao Tianchen. Tekanan spiritual yang begitu kuat. Ekspresi para pelanggan di toko berubah. Bahkan para ahli alam integrasi Dao pun sedikit berubah ekspresinya. Mereka merasa seolah-olah ada tembok tinggi yang menghadang mereka. Kekuatan Xiao Tianchen ini sebenarnya jauh melampaui mereka yang setingkat, jadi ahli alam integrasi Dao biasa tidak memiliki peluang untuk menang melawannya. Dia benar-benar seorang jenius yang menakutkan. Semua orang mengira akan melihat Ye Chen muntah darah dan terluka. Namun, Ye Chen sekali lagi melampaui ekspektasi mereka.
Ye Chen berbalik dan meraung ke arah Xiao Tianchen dengan wajah penuh amarah. Berapa kali aku harus mengatakannya sebelum kau mengerti? Aku bilang aku tidak akan menjual. Aku menyuruhmu pergi. Apakah itu tidak cukup keras? Apakah kau tidak mendengarku dengan jelas? Jika kau tidak mendengarku dengan jelas, aku akan mengatakannya lagi. Aku menyuruhmu pergi. Keheningan, keheningan yang mematikan. Dengan bunyi dentang, senjata di tangan seorang pelanggan jatuh ke tanah. Namun, dia tidak peduli dan hanya menatap kosong ke arah Ye Chen yang sedang marah. Tidak seorang pun akan mengira bahwa Ye Chen tidak hanya akan baik-baik saja setelah menahan tekanan spiritual Xiao Tianchen, tetapi dia juga akan mengutuk Xiao Tianchen. Apakah mereka bermimpi? Meskipun orang-orang ini tahu bahwa Ye Chen telah mengalahkan Huang Yuan, itu hanya dari mulut ke mulut. Mereka tidak melihat adegan kejam Ye Chen yang meremukkan anggota tubuh Huang Yuan. Oleh karena itu, keterkejutan di hati mereka jauh lebih kecil daripada penonton saat itu. Mereka hanya berpikir bahwa Huang Yuan terlalu lemah. Bahkan Xiao Tianchen tercengang oleh omelan itu. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika dia melihat tidak ada seorang pun yang berdiri di sampingnya, dia menunjuk dirinya sendiri dan bertanya dengan tidak percaya, apakah kamu berbicara denganku? Dasar idiot. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia meletakkan senjata yang dipegangnya dan berbalik untuk meninggalkan toko senjata. Terlalu melelahkan untuk berkomunikasi dengan orang bodoh. Setelah Xiao Tianchen menyela, dia tidak lagi ingin menunggu Bos Wu. Ketika Ye Chen hendak meninggalkan toko, Xiao Tianchen akhirnya bereaksi. Kultivator alam Raja Surgawi ini benar-benar berani menyuruhnya pergi. Dan bahkan memanggilnya idiot. Wajah Xiao Tianchen memerah, darahnya mendidih, dan matanya merah. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu seumur hidupnya. Bocah, kau mencari kematian. Xiao Tianchen meraung dan menyerang tiba-tiba. Energi spiritual yang tak terbatas langsung terkumpul di telapak tangannya, yang mengembun menjadi serangan telapak tangan yang menyerbu ke arah Ye Chen yang baru saja keluar dari toko. Itu sebenarnya teknik pamungkas keluarga Xiao, telapak esensi alam semesta. Seseorang berseru. Selain itu, melihat betapa kuatnya itu, dia sudah mengolahnya ke tahap keberhasilan kecil. Sungguh jenius. Ye Chen tamat. Ye Chen berbalik dan melemparkan pukulan sebagai tanggapan. Saat dia meninju, tubuhnya meledak dengan kekuatan, dan tanda raja muncul di dahinya, memancarkan aura mengerikan seperti binatang iblis kuno. Dia tidak berencana untuk menggunakan teknik bela diri lainnya. Dia juga tidak berencana untuk menggunakan daunnya untuk bertarung. Dia hanya akan menggunakan kekuatan saripati darah binatang iblis kuno yang telah dimurnikannya. Ketika tinju dan telapak tangan bertabrakan, semua orang mengira Ye Chen akan berubah menjadi mayat dan meledak dalam sekejap. Namun, yang meledak adalah serangan telapak tangan Xiao Tianchen, yang mengirimkan gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah. Cahaya menyala di toko, dan penghalang diaktifkan untuk menahan dampak gelombang kejut. Ye Chen telah menerima serangan telapak tangan Xiao Tianchen dan menghancurkannya dengan mudah. Apakah Xiao Tianchen bersikap lunak padanya? Tentu saja tidak. Para pelanggan di toko dapat merasakan betapa mengerikannya serangan itu. Bahkan dengan perlindungan penghalang, semua orang merasa tubuh mereka gemetar. Xiao Tianchen menatap Ye Chen dengan tidak percaya. Ini adalah serangan kekuatan penuhnya, namun itu sebenarnya diblokir oleh seorang kultivator alam Raja Surgawi. Seluruh aura Ye Chen berubah menjadi menyeramkan setelah dia menggunakan transformasi iblis harimau iblis surgawi. Dia menatap Xiao Tianchen dengan gembira dan berkata, tidak buruk. Kamu cukup kuat, jadi kamu seharusnya bisa menahan beberapa pukulanku. Karena kamu sudah menyerang, sekarang giliranku. Harimau iblis surgawi. Ye Chen menggeram dan menggunakan serangan kekuatan jiwanya terlebih dahulu. Aura mengerikan yang tak tertandingi melonjak ke dalam kesadaran Xiao Tianchen. Tetapi Ye Chen segera mengerutkan kening. Kesadaran Xiao Tianchen beberapa kali lebih kuat dari Huang Yuan, dan hanya sedikit lebih lemah dari kesadarannya sendiri. Selain itu, ada juga kekuatan jiwa dalam kesadaran Xiao Tianchen yang bukan miliknya, dan itu dengan cepat menekan serangan kekuatan jiwa. Namun, meskipun hanya sesaat, Xiao Tianchen masih terpengaruh. Warna merah abnormal melintas di wajahnya dan auranya menjadi kacau. Pada saat ini, Ye Chen bergerak. Penglihatan semua orang kabur. Retakan seperti jaring laba-laba tiba-tiba muncul di tanah di bawah kaki Ye Chen saat sesosok muncul di depan Xiao Tianchen dan meninjunya. Dalam hal kultivasi pemurnian tubuh, dia tidak kalah dengan jenius manapun di benua Lingwu.
Memanfaatkan momen kelemahan itu, Ye Chen menang. Namun, Xiao Tianchen jelas berbeda dari Huang Yuan, yang idiot. Dia memiliki banyak pengalaman tempur dan tetap tenang dalam menghadapi bahaya. Dia dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya dan sekali lagi menggunakan telapak esensi alam semesta saat dia mencoba menamparkan Ye Chen. Pada saat yang sama, dia mencibir dalam hatinya. Telapak esensi alam semesta bahkan lebih kuat dalam pertempuran jarak dekat. Ledakan, tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan gelombang kejut besar menyapu ke segala arah. Penghalang itu rusak, dan cahaya beberapa artefak di toko meredup. Tinju dan telapak tangan beradu, dan Xiao Tianchen mundur. Selain itu, telapak tangan yang dia gunakan untuk menyerang Ye Chen bengkak. Bagaimana ini mungkin? Xiao Tianchen dalam posisi yang kurang menguntungkan dan terluka. Sekarang, semua orang akhirnya memperoleh pemahaman kasar tentang betapa mengerikannya Ye Chen. Ye Chen melihat bahwa Xiao Tianchen telah menerima pukulan dengan 70% kekuatannya. Matanya berkilat karena kegembiraan. Dia menyeringai. Bagus sekali. Sekali lagi. Adapun Xiao Tianchen, dia menatap Ye Chen dengan tatapan yang rumit. Ada keterkejutan dan kebingungan, tetapi lebih dari itu, ada ketakutan. Kekuatan Ye Chen telah membuat Xiao Tianchen ketakutan. Pukulan keduanya, yang sekarang mengandung 80% dari kekuatan fisiknya, melesat ke arah Xiao Tianchen. Itu tidak mungkin. Xiao Tianchen meraung. Energi spiritual di tubuhnya melonjak dan beredar melampaui batasnya. Dia mengangkat telapak tangannya yang utuh lainnya dan melepaskan telapak esensi alam semesta dengan kekuatan penuh untuk menghadapi tinju Ye Chen. Ledakan. Setelah ledakan keras lainnya, Xiao Tianchen dipaksa mundur dan memuntahkan seteguk darah. Tangan kirinya cacat.